Saja kita sudah bisa membayangkan sebenarnya tafsir ini tafsir apa? Tafsir yang menjelaskan ayat-ayat yang berisi tentang hukum-hukum. Contohnya apa misalnya? Aqimus shalah wa atuz zakat, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dari sana kan kita bisa menafsirkan apa hukum salat dan apa hukum zakat. Apa hukumnya? Sunnah, wajib, karena di situ adalah perintah. Ini sebagai itu. Tapi para ulama mendefinisikan ayat ahkam ini sebagai seperti ini. Kata para ulama, Nuruddin, at-tafsir alladhi yu'na fihi bi dirasati ayat al-ahkam wa bayan kayfiyah istinbat al-ahkam minha. Ini sebenarnya ada ya. Itu metode penafsiran Al-Quran yang berfokus pada pengkajian ayat-ayat hukum serta cara dalam melakukan istinbat atau penggalian hukum dari ayat-ayat. Jadi bisa paham ya maksud dari tafsir ini. Jadi ini tafsir yang mengkhususkan pada pembahasan tertentu. Tafsir ayat ahkam. Kemudian beberapa ulama, karena ini kan ayat ahkam, dan ayat ahkam itu kan apakah semuanya? Ya. Tidak apa iyo. Ternyata para ulama sudah berselisih di masalah ini. Ada para ulama yang mengatakan sebagian, ada para ulama yang mengatakan seluruhnya. Jadi seluruh Al-Quran itu termasuk ayat ahkam. Jadi ada kandungan tersirat dalam ayat itu bahwa ada hukum di dalamnya. Nah, tapi yang paling sahih, yang jumhur itu artinya apa? Banyakan ulama itu berpendapat bahwa terbatas beberapa ayat saja. Jadi tidak semua ayat. Ini adalah pendapat jumhur, pendapat yang kebanyakan para ulama. Dan beberapa ulama yang menganggap ini sebagai beberapa ayat itu saja, itu berbeda pendapat juga. Beberapa ayatnya, gitu kan. Di sini saya sebutkan aja. Ibnu Jauzi menganggap bahwa ada 150 ayat. Ada lagi yang menganggap 200 ayat. Ada lagi yang menganggap 228 ayat. 500 ayat, 900 ayat, sampai ada yang menganggap 1110 ayat. Jadi ini kan karena perbedaan ini apa? Ada yang menganggap 150, 200, 288, 500, 900 sampai 1110. Artinya para ulama yang menganggap beberapa itu juga berselisih berapa ayatnya. Nah, sebabnya itu kenapa? Karena mereka berbeda, tidak sepakat dalam pembahasan ayat-ayat ahkam. Karena perbedaan mereka dalam memahami ayat-ayat ahkam. Jadi standar itu berbeda-beda. Itu yang mendukung mereka berpendapat. Jadi paham ya pembahasan kita. Jadi jangan nanya lagi ini apa ini. Apa yang dibahas itu? Jadi kita yang dibahas itu tafsir tentunya kan namanya juga tafsir kan. Tapi dia berfokus kepada ayat-ayat hukum. Kemudian kenapa ini dikirimkan yang seperti ini? Ini ada bertanya-tanya ya. Kami aja anak antum belum terlalu ini misalkan. Tapi kok sudah seperti ini. Nah ini berdasarkan pengalaman Ustaz dulu. Dulu tuh dari suka menjadi tidak suka dengan bahasa Arab itu karena seperti ini. Jadi kami dulu membahas kitab sirah bahasa Arab Rahimul Maktum itu dibahas kitabnya langsung. Jadi tidak berdasarkan terjemahan. Jadi sekaligus membahas materi dari buku tersebut dan juga membahas bahasa Arabnya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan terbiasa kita membahas bahasa Arab, jadi juga bahasanya juga dapat gitu. Ya. Dan bahasanya usahakan bahasa yang bisa dipahami oleh kalian. Kalau misalnya ada yang nggak jelas ditanya aja nanti. Makanya bawa pensil, bawa pena, biar nanti kata-kata yang ini dijelaskan. Sekarang ini bacanya apa? Hadhihi. Kalau kita ketemu kita biasa lihat. Hadhihi suratul karimah. Kenapa suratu? Kenapa tidak surati? Kenapa tidak surata? Gitu. Nanti dibahas. Kita langsung masuk Fatihatul Kitab yang ini. Bisa bacanya kan? Kalau tulisan tadi ini agak ini kebetulan aja bisa bacanya. Kalau yang lari berikut susah. Fatihatul Kitab. Bisa bacanya? Ya. Ini ya, terdeteksi dah. Ini fa, ta, ha. Kita lagi Al-Kitab. Namanya itu apa nama? Ada yang tahu? Apa?
Indonesia kan. Tadi mana tadi? Pas. Najib. Kitab. Apa namanya Turing? Nama tempatnya apa ya? Pernah belajar masalah Partias. roti? Tanya dengan ahlinya nih. Bisa bagaimana? Motif burung kuah. Itu selanjut. Fatihatul Kitab atau syarat bahasanya pembuka Alkitab. Makkah dibaca itu. Dikasih harokat. Makkah tu wa ayatuha sab'un bil ijma'. Makkah bukan Makkah, Makkiyah. Makkiyah. Sab'un. Jadi kalau ada sin ba ain bacanya sab'un. Makkiyatun wa ayatuha sab'un bil ijma'. Makkiyah itu dia menjelaskan kategori suratnya ya, surat Makkiyah. Sudah paham semua kan Makkiyah dan Madaniyah kan? Ada beberapa pendapat yang paling kalau yang tahu itu yang paling logik, paling meyakinkan itu adalah ayat-ayat yang turun sebelum Hijrah, walaupun dia turunnya di Madinah. Hijrah itu tahun berapa? Hijrah dari Makkah ke Madinah tahun berapa? Maksudnya tuh Hijriah. Di mana tuh hijriah berapa? Di PR untuk Najib tuh. 1 tahun sebelum dia. Minggu depan saya tanya tahun berapa hijrah Rasulullah dan para sahabat. Kan 1 tahun sebelum. Ngerti kan maksudnya? 1 tahun sebelum hijriah. Nanti itu PR untuk Najib. Kita aja. Maksiyatun wa ayatuha sab'un bil ijma'. Dan jumlah ayatnya sab'un 7 bil ijma'. Di situ ada keterangan bil ijma'. Artinya apa? Berdasarkan ijma' para ulama. Jadi para ulama itu berijma' bahwa yang lebih sahih itu adalah 7 ayat. Kenapa dikatakan bil ijma'? Karena ada yang berpendapat 6 ayat. Yang berpendapat 6 ayat itu berarti Bismillah yang tidak termasuk dari ayat. Jadi berdasarkan ijma' para ulama, kesepakatan ijma'. Baina yaday surah, pembukaan surat. Baina yaday itu ada di depan. Baina yaday. Ada yang pernah belajar baina yaday? Kitab bahasa Arab. Baina yaday yani mati as-surati. Kenapa as-surati? Karena yaday itu kenapa? Baina terpunjang. Terpunjangnya yang baina. Hadhihi suratul karimah. Surat yang karim ini, karim itu apa? Mulia ini. Kenapa itu pakai tak marbuto juga karimanya? Karena suratnya Manas. Jadi harus disesuaikan, sifat itu harus sesuai dengan yang disifati. Hadhihi suratul karimah atau hadhil kitabul karim, karena kitab itu kan mudzakkar, al-karim. Jangan al kitab al-karimah, nyambung ya. Kitabnya laki-laki, sifatnya perempuan. Hadhihi suratul karimah laha karena muannas. Laha mempunyai, kalau kamu mempunyai laka, kalau saya mempunyai li. Laha lahu ma fis samawati wal ardh. Namanya itu siapa? Allah. Laha iddah asma'. Iddah itu banyak. Asma' itu apa? Asma' nama-nama. Jamak dari ismun. Ismi bubi. Asma'un jamaknya itu jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang berubah dari polanya tidak ada dia. Jadi antara mufrad dan jamaknya dia berbeda. Karena secara umum bahasa Arab itu kalau dari mufrad ke jamak itu kan ada polanya. Ini secara umum ya. Muslim, satu muslim. Kalau banyak muslim, muslimun. Polanya ditambah waw dan nun.
Atau apa lagi? Hah? Yang ini musyrik. Musyrik satu musyrik. Kalau banyak musyrik, musyrikun. Ini secara umum seperti ini. Kalau misalkan berbeda, ismun, jamaknya asma. Ini namanya jamak taksir, jamak yang pecah. Yang pecah itu kan tidak jelas kan? Bagaimana cara mengukurnya Ustaz? Pokoknya banyak-banyak membaca banyak-banyak, nggak ada ketentuannya. Tapi secara umum dia perubahannya tuh mengandung kata dari ini. Ini ada sin, ada alif, ada mim, misalnya. Walamun, enak. Kalau zamannya apa pola yang ada pola ini? Dia banyak-banyak membacanya. Bahkan hurufnya masih sama. Of lam mim, of lam mim. Mana tambahan? Asma. Ishtahara minha, ishtahara. Ishtahara minha. Kenapa baca ishtahara? Itu ada materinya. Ishtahara minha ma jadi. Minha di antaranya hadis ini kembali kepada siapa? Kembali kepada ishtahara minha. Hah? Nah, kembali kepada asma. Yang populer di antaranya, di sini asma tadi. Ma yani di bawah ini. Jadi dalam bahasa Arab itu ya, sesuatu yang sangat populer itu bisa banyak namanya. Allah berapa namanya? Yang kita ketahui berapa? 99. Jadi belum yang di hadis, belum yang Allah sembunyikan di dalam ilmu gaibnya. Nah, artinya sesuatu yang banyak nama itu agung. Termasuk Al-Fatihah, banyak namanya nanti. Kalau misalkan orang, ada satu orang namanya banyak, berarti kan dia banyak relasinya kan. Misalkan komunitas ini mengenal dengan nama fulan, komunitas ini mengenal dengan nama fulan. Siapa yang punya nama lebih dari satu? Panggilannya Gazi, Usman, Tengku, Coy, yes. Artinya dia populer kan? Di kalangan santri KPA. Itu juga dengan Cece namanya berapa? Cece dan Cece. Menunjukkan bahwa sesuatu yang memiliki nama banyak bahwa dia agung. Rasulullah, nama Rasulullah Muhammad. Ada juga Ahmad. Ada lagi siapa? Abul Qasim. Qasim itu nama anaknya. Ada yang mungkin Abul Qasim. Banyak namanya karena dia agung. Di antaranya di bawah ini awalan itu apa? Yang pertama Al-Fatihah. Al-Fatihah itu arti Al-Fatihah apa? Pembuka. Fatihah. Muhammad Al-Fatih. Siapa Al-Fatih? Yang membebaskan. Kenapa disebut Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih yang membuka karena dia membuka pintu gerbang itu, membuka konsep Romawi. Bukti Al-Fatih. Al-Fatihah kenapa disebut Al-Fatihah? Liftitahi Al-Kitab Al-Aziz biha. Karena dibukanya Al-Kitab yaitu Al-Quran Al-Aziz yang mulia, yang perkasa, biha dengannya. Maksudnya dengan yang siapa? Al-Fatihah. Juga buka mushafnya. Yang pertama itu surat pertama apa? Ada yang beda, ada yang pertamanya Sobek. Atau ada yang Ali Imran pertamanya, ada kan? Disebut Al-Fatihah karena kitab Al-Quran ini dibuka dengan surat Al-Fatihah. Haitsu innaha karena dia awalul Qur'ani tartib al-ma'qul la bitanazzul. Karena dia adalah bacaan pertama Al-Quran itu artinya bacaannya fi at-tartib dari segi urutan al-ma'qul yang disepakati. Jadi dari segi urutan yang pertama la bitanazzul, pada segi turunnya itu yang berbeda kan. Kalau surat yang pertama itu turun apa? Surat Al-Alaq. Alaq 5 ayat pertama.
Jadi pertama itu maksudnya pertama dari segi urutan mushaf, bukan urutan turunnya. Lafian. Lafid tanazzul. Tanazzul itu turun. Turunkan. Bukan dari segi Itu dua. mana? Tanazul. Lafid nuzul. Lafid nuzul. Kalau ayat terakhir yang turun apa? Al-Maidah dibaca. Ayat terakhir turun itu adalah hukum yang terakhir kali turun. Iya. Ayat. Bukan Mbak. Ayat pertama terakhir turun apa? Apa sih? Matudinakum. Ayat terakhir turun Anas. Ayat terakhir turun itu Al-Baqarah ayat yang wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sudah yang turun ayat paling banyak di Quran. Dan kita itu. Kalau yang al-yawma akmaltu lakum itu adalah ayat yang menjelaskan tentang hukum terakhir. Qala Ibnu Jarir At-Tabari, berkatalah Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari nama ulama ya. Qala itu berkata, qala yaqulu qul. Ibnu Jarir qala At-Tabari sumiyat Fatihatul Kitab, dinamakan sumiyat itu dinamakan. Jadi kan sama kan kata sa mim. Fatihatul Kitab dinamakan Fatihatul Kitab, pembuka kitab, di annaha karena dia ini apa? Han balik ke Surat. Fatihah. Yuftahu bi kitabatiha, dibuka, yuftahu dibuka. Kalau bahasa itu kalau awalnya dhamma itu berarti pasif. Kalau yaftahu membuka, yuftahu dibuka. Bi kitabatiha dengan tulisannya, yaitu tulisan Al-Fatihah itu al-masahif, mushaf. Karena mushaf itu dibuka dengan tulisan Al-Fatihah. Bi kitabatiha. Masahif itu jamak dari mushaf. Hadza mushaf. Tilka masahif. Wa yuqra. Yuqra apa artinya? Baca. Dan dibaca. Pasif. Kalau dhamma awalnya di pasif. Kalau yaqra ya. Dan dibaca biha dengannya fis sholawat, di dalam Setiap kali sholat. salat. Itu pertama namanya tadi apa? Pertama namanya Al-Fatihah, artinya pembuka. Nyambung ya? Ada pertanyaan? Najib? Paham ya maksudnya? Nama pertanyaan. Kesana apa tadi? Pandangan. Kita selesaikan lagi. Bernapas. Ada pertanyaan? Kita tanya aja biar nggak bingung nanti. Tak usah malu-malu. Atau katanya kenapa yang tadi dibaca di Ustaz? Ada yang tanya? Apa? Yang tadi kan. Yang mana? Haitsu. Haitsu innaha. Kalau haitsu itu memang dia haitsu terus. Wa haitsu ma kuntum awal kuntum syakara. Min haitsu la ta'lamun. Haitsu terus. Enggak haitsu itu haisan. Apa tadi? Haitsu. Haitsu inaha. Haitsu innaha. Karena dia bagaimana ia karenanya innaha dia sesungguhnya dia awalul Quran. Quran itu yang diterjemahkan Quran ya, bacaan pertama dalam urutan Quran. Lakin nuzul bukan dari segi turun. Fin nuzuli nuzulan nuzuli karena dia fi itu huruf tidak mengkasrkan sebuah isim. Fil kitabi, fil baiti, bukan fil baitu, fil baita. Sudah. Nomor 2, sanian yang kedua, sanian. Awalan, sanian, salisan, rabi'an. Ummul kitab. Jadi nama yang kedua adalah Ummul kitab. Ummu itu apa sih? Mama. Mama, ibu. Kalau kitab, ibu dari kitab. Kalau kita terjemahnya jangan ibu, induk.
Induk kitab Ishtimaliha 'ala al-maqasid al-asasiyah. Karena dia mencakup istimal itu mencakup Ishtimaliha karena dia mencakup Ishtimaliha 'ala al-maqasid. Maqasid itu dari maksud. Maksud. Apa maksud kamu? Dari bahasa Arab. Tujuan al-asasiyah, tujuan asas atau tujuan inti di Kitabil Aziz, dari diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini intinya itu ada di surah Al-Fatihah, makanya disebut dengan Ummul Kitab. Al-asasiyah, asas, bahasa Indonesia asas. Siapa Aziza? Sekarang Aziza. Terus kira siapa lagi ini? Kitabil Aziz. Jangan di bawah bagus. Aziz di situ artinya apa? Lanjut. Fafiha, di dalamnya, hal di sini kembali ke Al-Fatihah. As-sana'u, pujian Allah Jalla wa Ala, terhadap Allah Jalla wa Ala yang maha tinggi. Wa fiha, isbatu rububiyah, penetapan rububiyah. Rububiyah itu apa? Apa sih? Hah? Penyembahan kita hanya kepada Allah. Rububiyah. Jadi yang membedakan kita dengan musyrik itu kan dari segi rububiyah. Kalau uluhiyahnya sama. Orang musyrik kafir zaman Nabi Muhammad itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menurunkan hujan, itu hanya Allah. Bukan mereka jawab patung-patung itu enggak. Dari segi tauhid uluhiyahnya, keesaan Allah dari segi mengatur alam ini, mereka menjawab sama seperti kita. Tapi berbedanya dari segi tauhid rububiyah, dari segi penyembahan. Kalau kita hanya menyembah Allah, mereka nggak mau kalau cuma menyembah Allah. Mereka mengakui menciptakan langit ini Allah, tapi dalam penyembahan mereka menyembah patung-patung. Itu membedakan mereka dengan kita. Wa fiha ta'abbud, dan di dalamnya juga, ini masih kembali kepada Al-Fatihah ya. Ta'abbud, penghambaan kita atau penyembahan kita bi amrillah, dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa nahyihi. Amr itu perintah. Wa nahyihi. Wa nahyihi. Kenapa nahi?